Halo semuanya, selamat pagi, siang, dan malam untuk kalian yang mendengarkan podcast Obsesi, obrolan seputar fisioterapi. Bersama gua Alfonso sebagai mahasiswa fisioterapi program diploma di UPN Veteran Jakarta. Tentunya gue di sini nggak sendiri nih. Kalian bisa ngeliat di sini ada narasumber kita. Nah, ini adalah Kak Caca sebagai narasumber kita kali ini yang akan memberikan motivasi, bersharing tentang bagaimana kehidupan dia selama di dunia perkuliahan ini. Tak kenal maka tak sayang. Biar kita kenal sama Kak Caca. Kak Caca, perkenalkan diri dulu dong, Kak. Iya, hai teman-teman. Kenalin, gue Caca dari angkatan 2020 fisioterapi UPN Veteran Jakarta. Salam kenal. Salam kenal Kak Caca. Selamat datang juga di acara podcast Obsesi. Kira-kira Kak Caca kesini tadi macet gak nih? Lumayan ya, cuma karena weekend jadi nggak sepadet weekday biasanya. Emang sih Limo emang kalau weekday macet banget ya Kak? Macet. Nah, kita nih udah mau masuk jam makan siang nih. Kalau aku sendiri sih kayaknya udah mulai lapar nih. Kak Caca gimana? Iya nih udah mulai juga ya, tapi semoga nanti perut kita bunyi nggak kedengeran ya. Iya, nggak kedengeran, nggak masuk repot nih kalau masuk nih. Ketahuan kita kalau kelaparan. Oh ya, Kak Caca belakangan ini mungkin lagi happy kah? Atau ternyata lagi galau? Atau lagi ada pikiran apa gitu? Kalau ya ini ya harus happy ya. Jadi gue lagi happy aja sih, lagi nggak galau atau gimana. Cuman lagi hektik aja sih sama kegiatan gue di akhir-akhir ini. Waduh, kegiatan Kak Caca emang akhir-akhir ini apa sampai sehektik itu? Iya, kalau kegiatan mungkin sebagai mahasiswa akhir ya, tahun akhir gitu, angkatan gue juga mungkin merasakan jadi lagi sibuknya PKL sama ngerjain tugas akhir sih. Oke, sibuk PKL sama tugas akhir. Ini kira-kira di PKL ini aku penasaran ya, aku kan maba nih ya Kak ya. Cerita dong pengalaman PKL seperti apa, mungkin ada struggle-nya seperti apa gitu. Iya, struggle untuk di PKL ini sih karena PKL gue tuh bukan di satu tempat ya. Jadi banyak banget tempat, ada 7 tempat. Jadi lu berpindah-pindah terus, otomatis lu ketemu orang baru dan orang banyak gitu. Yang dimana setiap orang tuh punya tipe-tipe yang berbeda lah ya gitu. Jadi tempat-tempatnya juga berbeda, jadi susah gitu untuk beradaptasi dan gimana caranya lu ngeriak satu orang ini dengan orang ini tuh beda-beda kan pasti sifat dan ininya tipenya. Jadi situ sih struggle lah karena lu harus ketemu terus sama orang lain. Tapi ya di situ juga ngelatih juga sih gimana cara lu untuk bersosialisasi dengan baik dan berkomunikasi dengan baik juga sama orang lain kayak gitu. Oke. Ini dari sudut pandang aku sih Kak, aku kan juga maba nih. Aku kayak ngerasa, waduh nanti ada struggle harus bersosialisasi dengan orang banyak, berkomunikasinya. Pasti tiap orang nggak mungkin dong komunikasinya kita nyampainya sama, gayanya harus beda-beda. Kak Caca selama di perkuliahan ini mungkin belajar tentang sosialisasi dan komunikasi itu dimulai dari mana? Pembelajaran sederhana ini tapi kan penting Kak. Iya penting banget sih menurut gue karena kayak kalau di tempat PKL itu lu nggak cuma ketemu sama penanggung jawab PKL doang, tapi lu juga ketemu pasien, lu ketemu yang namanya sivitas-sivitas di situ kan, kayak misalnya nanti ada manajer tempat itu, terus juga lu ketemu sama apa tuh namanya kayak ininya ketua rumah sakitnya, ketua yayasannya segala macam. Jadi ya pasti bener yang kayak lu omongin, kita setiap ketemu sama orang tuh pasti punya perbedaan penyampaian dan yang lain kan. Lu ketemu sama si A dari tempat itu lu nggak mungkin ngomong sesantai itu, dan lu ketemu pasien lu nggak mungkin ngomong seformal itu. Jadi banyak cara yang berbeda saat kita ketemu sama orang, dan itu tuh emang harus terlatih sih sosialisasinya. Kalau lu tanya gimana cara gue bisa melakukan itu atau melewati itu, ya dengan cara pas perkuliahan gue tuh cukup banyak memiliki pengalaman di organisasi sih, yang dimana pengalamannya itu yang bisa gue ambil adalah melatih skill public speaking gue dan sosialisasi serta komunikasi gue sih gitu. Oke. Nah emang sih sebelum aku masuk ke dunia perkuliahan emang pada bilang kalau organisasi itu bisa melatih jiwa sosial kita, berkomunikasi kita. Mungkin Kak Caca boleh nge-spill nih apa aja sih organisasi yang pernah Kak Caca ikutin? Ya, kalau organisasi mungkin bisa dibilang ya, gue dari awal perkuliahan sampai kemarin sebelum jadi mahasiswa akhir, hidup gue selama perkuliahan itu penuh dengan organisasi. Dan dari awal itu gue selalu double organisasi. Jadi organisasi yang pertama gue ikutin itu ada ikatan mahasiswa, ikatan himpunan mahasiswa fisioterapi UPN Veteran Jakarta atau HIMFIS. Nah itu gue sebagai staf akademik di situ.
tahun pertama. Terus gue juga ikut di IMFI, Ikatan Mahasiswa Fisioterapis Indonesia. Terus itu 2 tahun sampai tahun kemarin, dan yang terakhir gue sebagai wakil ketua BEMFIKES. Wakil ketua BEMFIKES. Mungkin aku pernah dengar kayak tentang UKM. UKM itu organisasi nggak sih, Kak? Oh iya, gue juga pernah masuk ke salah satu UKM ya. Itu termasuk organisasi sih, karena perkumpulan orang gitu ya. Nah itu gue pernah jadi salah satu anggota ataupun pengurus saya di UKM ini. Tapi itu di tahun awal sih, gue pernah ikut taekwondo di UKM taekwondo di UPN. Menarik banget ini pengalaman Kak Caca. Dari ada 4 organisasi yang diikutin. Aku kepo, Kak, itu masing-masing organisasi itu mungkin seperti apa nih gambarannya? Mungkin Himfis berfokus pada apa? Coba Kak cerita. Iya, kalau misalnya Himfis lingkupnya itu ya, mungkin gue bahas lebih ke lingkup sih. Jadi ya kalau Himfis itu lingkupnya mungkin jurusan. Jadi di situ gue banyak tahu lah tentang jurusan, terus juga lebih mengenal lah jurusan gue tuh seperti apa, karena memang fokusnya ke jurusan gitu ya. Nah kalau UKM, karena waktu itu waktu maba kayak lo gini, gue juga mikir gitu, organisasi apa sih yang bisa gue ikutin gitu ya. Nah sebelum itu gue udah tahu Himfis dan segala macamnya yang ada di UPN, cuman belum punya wawasan ataupun ketertarikan lah untuk itu. Jadinya gue kemarin tuh sempet sama temen gue nyari-nyari UKM yang mana yang cocok, dan gue ngambil taekwondo. Waktu itu emang fokusnya untuk olahraga ya, biasanya dia tuh menyusun kayak misalnya ada perlombaan atau gimana gitu, pokoknya tentang olahraga tersebut, tentang taekwondo. Cuma gue nggak lama juga di situ, cuman awal pas maba aja gitu. Setelah itu semester awal lah, setelah itu gue lebih berfokus sama organisasi yang memang ada di kampus gitu, yang organisasi intinya kayak gitu. Terus setelah itu kalau lu tanya IMFI, kalau IMFI cakupannya lebih luas lagi. Kalau tadi kan sejurusan tapi se-UPN doang gitu loh, jurusan fisio yang ada di UPN. Tapi kalau misalnya IMFI, dia jurusan fisioterapi yang ada di Indonesia. Itu lu bisa punya teman sampai Udayana Bali, lu bisa punya teman sampai Kalimantan gitu, di mana-mana bisa punya teman gitu dengan lingkup fisioterapi, tapi se-Indonesia. Jadi luas banget ininya, pelebarannya. Terus kalau BEMFIKES ya fakultas gitu, lu lebih mengenal fakultas lu seperti apa, dan perbedaan-perbedaan lainnya sih lebih kayak ke ini ya, kayak gimana lu menjalanin organisasi tersebut. Terus proker-prokernya juga pasti beda-beda kan ya. Kalau misalnya BEMFIKES dia lebih general gitu loh, yang penting mencakup anak Fikes gitu. Kalau misalnya kayak IMFI atau Fisio pasti proker-prokernya berputar dengan si fisioterapi, gitu sih perbedaannya. Oke, Kak Caca, dari tadi Kak Caca jelasin mengenai organisasi, aku sendiri ngerasa kayak, aduh kayaknya organisasi ribet banget nih. Kalau menurut Kak Caca, pas ngejalanin itu ribet gak? Atau mungkin ada teman-teman aja gitu yang di rumah mendengarkan ini kayak, ini sebenarnya nih organisasi ini mah buang-buang waktu doang, mending mah gue mah fokus belajar daripada organisasi. Kalau menurut sudut pandang Kak Caca gimana? Ya, kalau ditanya ribet apa enggak, ya otomatis ya lu menjalankan beberapa kegiatan dalam satu waktu, yang dimana pasti lu bakalan gitu ya ngerjain yang namanya kuliah, karena tujuan utama lu masuk ke sini itu kuliah kan. Jadi otomatis kuliah itu tetap ada nih satu kegiatan yang memang akan lu lakukan gitu. Ditambah lagi lu ikut organisasi, jadi ada 2 kegiatan yang satu kali gus lu jalanin gitu berbarengan. Otomatis keribetan itu pasti ada, karena akan ada 2 prioritas yang lu pegang. Nah kalau ditanya apakah ribet banget, kalau menurut gue sih enggak ya, karena balik lagi lo harus manage waktu dengan baik dan lain-lain. Terus kalau ditanya buang-buang waktu, menurut gue itu salah besar. Salah tuh guys. Salah besar, karena enggak banget kalau yang dibilang organisasi itu buang-buang waktu. Karena menurut gue dalam masa perkuliahan ini itu adalah masa peralihan atau transisi dari kita remaja ke dewasa. Dan remaja ke dewasa itu enggak selalu tentang akademik guys. Jadi kalau lu di kuliah doang atau kupu-kupu kuliah pulang itu lu bakalan bagus ataupun bakalan oke mungkin ya di akademiknya. Tapi ya hidup lu itu enggak selamanya tentang akademik. Tentang sosialisasi itu juga harus, tentang komunikasi, tentang public speaking lu juga harus bagus, terus tentang pengalaman-pengalaman yang gak lu dapetin di perkuliahan tapi lu dapetin di organisasi. Jadi kalau dibilang buang-buang waktu itu enggak banget, karena dia punya benefit yang sangat amat banyak, segudang banget yang bakalan gak lu temuin di perkuliahan. Dan lagi gue tuh pernah
ini ya mencari suatu pembelajaran apa sih yang bisa gue dapat dari organisasi, gue tuh sering bertanya seperti itu. Yang gue pikirkan ya, salah satu hal yang bisa lu dapatkan dari organisasi ini relasi pastinya kan, yang dimana lu nggak akan ketemu sama orang yang di jurusan lu doang, jadi jurusan banyak. Dan kalian harus tahu guys, kalian setelah tamat kuliah nanti belum tentu kalian tuh bekerja sesuai bidang kalian. Betul banget. Aku juga sering denger Kak kayak dia jurusan apa tapi kerjanya kok di bank. Iya. Aneh-aneh ya. Nah, dari itu Kak, dan lu kan kalau misalnya lu kupu-kupu doang, otomatis lu cuman bakalan expert ya kalau memang lu bener-bener kupu-kupu yang beneran nih kuliahnya oke nih akademiknya. Ya lu bakalan expert di bidang lu doang, lu gak akan expert di bidang lain. Ternyata misalnya nih kayak kita jurusan fisioterapi, lu masuk ke BMFIKes, lu ketemu anak kesmas, ketemu mungkin lu nanti bad luck-nya lu gak dapet kerjaan di fisioterapi, tapi lu bisa nih kerja di puskesmas, mungkin di tempat yang bisa mengayomi masyarakat gitu ya secara preventif gimana itu kan masuk ke kesmas ya biasanya. Nah dari situ ntar tiba-tiba ada anak kesmas nih nawarin lu karena relasi lu, itu bakalan membuka peluang lu banget. Jadi intinya jangan terlalu muluk-muluk ataupun fokus sama jurusan lu doang, karena lu nggak ada yang tahu lu ke depannya kerja di bagian apa gitu. Iya guys, nah itu juga tuh apalagi nih ya Kak, kalau kita maba-maba dari awal aja relasi udah kurang, gimana nanti ke depannya ya Kak? Betul. Di luar dari mungkin PKL atau nyari kerja, nanti kan juga pasti kan kita butuh untuk melihat lingkungan sekitar ya kan, apalagi Betul. untuk mengerjakan apa tadi KTA ya Kak ya, Iya. itu kan juga kalau mungkin kita menciptakan judul sendiri harus cari narasumber yang terbaru ya Kak ya. Betul. Sosialisasi dan komunikasi adalah hal yang terpenting ya Kak. Nah, aku mau nanya, menurut Kak Caca itu selama mengikuti organisasi ini berpengaruh nggak ke akademik Kakak? Entah menurun, entah atau ternyata meningkat gara-gara organisasi ini, siapa tahu kan Iya. ininya Kakak, supportnya Kakak nih. Iya, mungkin kalau meningkat kayaknya jarang ya orang. Kalau gue sih bisa dikatakan nggak meningkat, nggak menurun juga. Jadi tetap stabil, tetap on track aja akademik gue. Cuma kalau ditanya apakah berpengaruh ke akademik, itu sangat amat berpengaruh banget. Jadi ya lu karena udah memilih dua hal ini jadi prioritas lu tetap harus ada pengorbanan yang lebih daripada teman-teman lu yang nggak mengikuti organisasi. Contohnya kalau teman-teman kupu-kupu otomatis kan mendapatkan waktu yang khusus untuk kuliah doang, fokus kuliah pulang selesai. Kalau gue masih ada waktu lain nih selain kuliah pulang, gue juga punya yang namanya organisasi yang harus gue lihat juga. Nah pastinya gue tuh kalau ke akademik ngaruhnya gue jarang masuk. Nah itu mungkin hal yang tidak boleh ditiru juga ya ke depannya, kayak sering telat juga gitu. Nah dikarenakan kesibukan organisasi yang memang nggak bisa gue tinggalkan, karena gue juga memiliki peran yang penting juga di situ. Nah ya jadi pembelajarannya ataupun caranya seharusnya itu kita harus membangun komunikasi yang baik sih sama dosen-dosen kita gitu loh, untuk dia lebih mengerti gitu loh, dan memahami juga ke kita gitu. Dan kita juga harus punya komit juga nih ke organisasi kita, bahwa tujuan utama kita kesini itu masuk ke kuliah itu ya emang untuk kuliah kan. Jadi akademik ya pasti nomor 1 dibandingkan organisasi, sehingga kita harus lebih mementingkan organisasi daripada mementingkan perkuliahan daripada organisasi. Ralat ya guys, perkuliahan dulu baru organisasi. Jadi organisasi itu cuma secondary lah dari pilihan-pilihan yang ada di perkuliahan gitu kan. Nah jadi tetap diutamakan nih akademiknya, walaupun lu kadang harus mengorbankan juga nih si akademik ini demi organisasi, tapi lu harus bangun yang namanya komunikasi yang baik juga ke dosen-dosennya, agar dosen lu tahu kalau lu nggak masuk ternyata dari gara-gara organisasi kayak gitu. Itu sih kalau dibilang berpengaruh ya berpengaruh, karena nggak akan nilai kalau gue ya. Aku dengar Kak Caca bilang ada berperan penting. Mungkin Kak Caca boleh dong ceritain selama ikut berorganisasi Kakak tuh pernah menjabat jadi posisi apa gitu. Kan banyak nih ya tadi. Iya. Mungkin boleh jelaskan organisasi juga tuh yang paling berkesannya apa gitu. Ya, kalau ditanya pernah menjabat jadi apa, gue tuh di pertama ya ikut Himfis jadi anggota divisi akademik. Nah, itu di situ gue jadi divisi akademik. Terus kalau di UKM Taekwondo itu gue cuma jadi anggota doang. Terus selanjutnya di IMVI gue juga jadi anggota akademik tahun pertama. Cuman kalau di IMVI itu namanya Penprof, Pendidikan dan Profesi. Nah, gue tuh jadi anggota. Terus di tahun kedua
Himfisnya gue lepas, terus gue tetap mengikuti si IMVI ini, dan gue tuh pertama sudah terpilih menjadi ketua departemen Penprov ini. Cuman karena gue juga alhamdulillahnya terpilih dari jadi wakil ketua BEM-Fikes di UPN. Jadi gue merasa gue tidak sanggup ataupun takut gitu, malah salah satunya nanti nggak terpegang dengan baik karena punya peran yang penting. Akhirnya gue memilih salah satu temen gue untuk menjadi ketua departemen Penprov di IMVI, dan gue jadi vice-nya ataupun wakilnya, dengan catatan gue tetap memonitoring si temen gue ini untuk menjalani amanah yang seharusnya itu buat gue, tapi gue minta tolong sama dia, gue limpahkan ke dia kayak gitu. Terus gue jadi wakil ketua BEM-Fikes. Di situ kalau ditanya organisasi apa yang paling berkesan, menurut gue sih yang paling berkesan banget tuh di BEM-Fikes ya. Itu paling berkesan karena di situ gue bertemu dengan banyak sekali jenis-jenis manusia yang ada di muka bumi ini. Kayak contohnya beda orang, beda angkatan, terus juga yang challenging juga beda jurusan. Dan dari kalau misalnya gue di IMVI, walaupun gue punya temen yang memang beda kampus tapi satu jurusan, jadi kalau lu bikin proker masih on track gitu loh, tentang visio. Tapi kalau ini emang sangat challenging, gue ketemu 7 jurusan yang ada. Oke, apa aja tuh Kak? S1 Visio, D3 Visio, S1 Perawatan, D3 Keperawatan, Gizi, Kesmas, apa lagi ya? 6 berarti? 6. Dengan tipikal orang yang berbeda-beda ya Kak? Tipikal orang yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari banyaknya track record kakak nih selama organisasi, prestasi apa yang pernah kakak raih? Karena to be honest, aku pernah nih join di salah satu proker kakak loh. Oh iya? Yang ngundang artis itu tuh yang pakai kacamata. Iya, Fos. Nah, itu kayak untuk misalkan kakak mengadakan suatu, menurut aku tuh prestasi loh buat kakak di situ, karena itu kan gede banget ya acaranya. Mungkin boleh diceritakan prestasi-prestasi apa selain FOS gitu, atau mungkin kakak juga bisa ceritain FOS ini acara sebesar itu struggle-nya seperti apa? Oke. Gue harus tarik nafas nih kalau ngomongin FOS ini ya. Tadi sebelum FOS, kalau misalnya tanya track record selama organisasi, prestasi apa yang gue dapatkan, nggak untuk membanggakan diri atau gimana ya, tapi menurut gue kalau misalnya suatu organisasi mencapai prestasi itu kerja keras timnya tuh kuat banget kan, itu yang harus kita banggain banget sih. Jadi kalau ditanya prestasi apa yang pernah diraih di organisasi, waktu itu di IMVI itu gue pernah bikin seminar atau proker gitulah ya mengenai fisioterapi, yang dimana tuh sebelumnya prokernya itu cuma internal IMVI doang, tapi gue berani keluar dari comfort zone gue. Akhirnya gue mengundang semua, buka untuk umum, dan itu tuh sampai mencapai 30 lebih universitas yang ikut ke proker itu. Dan proker itu didatangi oleh 30 universitas yang bukan dari Pulau Jawa doang, sampai ada yang dari Aceh. Waduh. Iya, jauh-jauh banget. Pokoknya ada yang di luar Pulau Jawa itu, sampai ada dari Aceh, terus ada yang dari Sumatera, terus ada juga yang dari Bali dan Kalimantan waktu itu. Jadi gue ingat banget, dan salah satu pencapaian gue juga terbesar di IMVI waktu itu bikin proker itu, dan bisa berkolaborasi sama Ikatan Mahasiswa se-Indonesia, tapi bukan tentang fisioterapi. Tapi waktu itu Imatelki, jadi tentang teknologi kesehatan kayak gitu. Jadi itu pertama kalinya ada kayak kolaborasi dan bisa mencapai banyaknya universitas yang hadir, yang dimana nggak semuanya itu dari jurusan fisioterapi. Jadi yang datang tuh nggak fisioterapi, sampai waktu itu tuh dinotis sama salah satu pengurus IVI ngomongin kalau misalnya keren banget prokernya bisa meluaskan sayap fisioterapi itu ke penjuru iya. Ke penjuru Indonesia, dan gak cuma ke jurusan fisioterapi tapi ke jurusan lain kayak gitu. Keren banget itu Kak, sampai mental jauh gitu dapetnya tuh. Itu kalau di IMVI. Terus itu juga gue waktu jadi ketuplak kayak to be honest aja nggak ada expectation banget untuk meraih itu, tapi gue sama tim bangga banget ternyata bisa meraih itu. Terus kalau di BEM-Fikes yang lu notice tadi ya mungkin ya, kalau di BEM-Fikes sih selain POS, gue pernah bikin
yang namanya Vikas Mengabdi. Itu salah satu hal yang dinotis juga, karena ya berbeda lah dari tahun-tahun sebelumnya. Gue melibatkan semua jurusan yang ada di Vikas, terus gue juga ngajak volunteer banyak banget, sampai 100 orangan kita di situ untuk membina satu desa itu. Itu juga salah satu pencapaian terbaik juga sih di BEM Vikas. Terus gue FOS, mungkin tadi disebutkan ya, kayaknya FOS itu salah satu acara atau proker yang diadakan di Fakultas Ilmu Kesehatan kita yang tercinta ini, yang pertama kali mengundang artis lebih dari 3, dan artisnya tuh udah high end juga. Mungkin dulu pernah mengundang Kunto Aji tahun berapa gitu, tapi Kunto Aji waktu itu belum tinggi lah kayak sekarang. Tapi kalau sekarang kita ngundang yang namanya Ardi tuh. Itu guest star ya? Iya, salah satu guest star atau main guest starnya yang dimana yang udah high end lah ya, udah di mana-mana lah dia udah mendatangi acara-acara yang penting yang ada di Indonesia ini. Nah itu sih salah satu pencapaiannya, walaupun dengan struggle yang sangat berat banget, karena ya belum pernah ada ya acara atau proker sebesar itu. Jadi kita untuk look up kemana nih gitu, contohnya mana nih gitu, itu kita masih bingung. Jadi kita benar-benar nge-build si proker ini benar-benar dari kita masing-masing di Vikas sih, dari BEM Vikasnya itu benar-benar kita nyusun dari yang nggak tahu apa-apa banget gitu. Oke Kak, kalau seandainya mungkin buat aku maba atau teman-teman yang sedang nonton podcast ini tapi masih maju mundur, masuk gak ya organisasi, masuk gak ya? Mungkin tips and trick nih dari Kak Caca nih untuk kita. Biar masuk organisasi gitu. Iya. Ya tipsnya itu biar lu mau masuk organisasi ya, ataupun lu kepengen masuk organisasi dan mencapai benefit-benefit yang gue dapatkan. Percaya guys, benefit yang gue sebutkan dari awal itu cuman sekitar 20% dari benefit yang bakal lu dapatkan, karena banyak banget benefit yang mungkin tidak gue rasakan ataupun tidak gue sebutkan di sini. Jadi itu bakalan setiap orang dapetin benefit yang beda-beda. Nah, kalau ditanya gimana caranya, lu harus yang pertama tuh harus berani. Jadi lu harus berani untuk memulai ataupun untuk keluar dari comfort zone lu, dari zona nyaman lu, dan masuk ke situ. Lu harus berani untuk mendaftarkan diri. Dan nanti pastinya ya, lu tuh yang kedua tips dari gue tuh harus percaya proses. Karena udah masuk, udah berani, itu bukan menyelesaikan masalah kalau lu masuk organisasi tiba-tiba dapat benefit yang gue sebutkan tadi. Enggak, tapi lu juga harus percaya proses, yang dimana nanti lu bakalan ada rasa gagal dalam menyelesaikan proker mungkin, atau mengemban tanggung jawab yang diberikan. Pasti akan ada rasa gagal, terus juga akan ada rasa capek, atau ada rasa dimana lu bimbang gitu loh, kayaknya gue mau berhenti deh, ada rasa nyerah. Itu semua orang pasti merasakan itu, dan itu merupakan salah satu proses yang akan terjadi. Nah lu harus percaya proses itu, jangan nyerah gitu loh. Kayak lu megang proker, tiba-tiba prokernya gagal, terus lu kayak udah langsung blaming diri gitu, kayak ya udah deh gue salah nih, udah gue nggak bisa lagi lanjutin. Nah jangan gitu, lu harus percaya prosesnya. Kalau setiap orang tuh pasti akan gagal di sebuah organisasi, tapi kalau lu udah lewatin proses itu, lu bakalan dapat pembelajaran dan benefit, dan lu bisa bangkit terus bikin grow up diri lu sama organisasi tersebut. Jadi lu harus percaya proses itu. Dan yang ketiga, sama kayak setelah lu percaya proses, lu nggak boleh yang namanya menyerah di tengah jalan. Lu tetap harus jalan, keep on going aja gitu, menyelesaikan apa yang memang udah lu mulai dari awal kayak gitu. Jadi tipsnya 3 sih dari gue. Pertama tadi berani, kedua trust the process, yang ketiga lu juga harus keep on going, gak boleh nyerah gitu. Oke, karena memang berdasarkan pengalaman aku sih Kak, ketika kita mengalami suatu kegagalan, cenderung kita itu untuk lebih ke udahlah, males lah, putus asa ya. Tuh, gak percaya diri. Tapi ternyata itu salah besar ya Kak. Iya. Karena nggak mungkin ada orang berhasil kalau nggak gagal. Padahal kalau kegagalan itu kita pikir secara positif, bisa dijadikan suatu pembelajaran. Iya. Biar kita kedepannya lebih dari yang kemarin. Nah, Kak Caca, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa nih mengikut suatu organisasi, selain dari mendapatkan teman baru, relasi dan kayak begitu, apa nih yang mungkin bisa menjadikan suatu kita penyemangat nih biar kayak gue harus masuk organisasi. Selain dari relasi, apa aja nih? Iya, lu bakalan dapat
kayak hal yang gak lu dapetin di perkuliahan. Kayak tadi gue bilang ya, selain relasi, lu itu juga membantu melatih lu di skill sih, berbagai skill. Contohnya skill public speaking lu, komunikasi lu juga, terus sosialisasi lu, terus juga lu salah satu yang baik banget ya skillnya itu bagaimana cara lu untuk melakukan sebuah hubungan dengan orang yang memang beda derajatnya dari kita. Maksudnya beda derajat, misalnya kita mahasiswa nih, nah lu berhubungan dengan dekanat, itu kan orang stakeholder itu kan orang-orang yang memang beda ya derajatnya sama kita. Jadi kita tuh tahu gitu loh birokrasinya seperti apa, formalnya tuh seperti apa. Jadi kalau kita cuma sebagai mahasiswa, kita cuma ngomong ke dosen kan, dan lu ngomong ke dosen itu juga cuman sebatas akademik kan, gak ada hal-hal lain. Tapi kalau ini lu ngomong tentang birokrasi suatu hal yang lu lakuin nih, Pak saya ada ini pengajuan proposal segala macam, itu tuh dapetin skill yang bakal lu dapetin tuh skill kayak misalnya negosiasi juga gitu, komunikasi juga, dan bagaimana lu deal dengan berbagai macam kayak pengajuan itu juga banyak banget benefitnya ke lu gitu, melatih lu. Karena di kerja nanti otomatis lu bakalan begitu kan, bakalan berhubungan dengan atasan, bakalan berhubungan dengan yang namanya negosiasi gitu, terus juga bakalan berhubungan dengan yang namanya pengajuan-pengajuan, dan itu bakalan terlatih banget di organisasi sih. Wah tuh, berarti kalau yang aku dapat dari Kak Caca nih, organisasi itu merupakan salah satu basic awal kita ya Kak, yang akan melatih skill basic awal kita ketika kita mau masuk ke dunia pekerjaan, atau mungkin nanti kita akan berkomunikasi dengan orang-orang di kampus tapi yang derajatnya lebih tinggi. Seperti itu. Tapi kan Kak, hektik banget nih organisasi ini. Ada nggak sih kayak misalkan untuk merefresh pikiran kakak, baik dari belajar akademik kah atau organisasi tuh kakak lebih memakai waktu luang itu bagaimana? Iya, karena sejujurnya bener-bener hektik banget, gue harus mengakui. Kalau mungkin teman-teman nggak mau sehektik itu, mungkin bisa nyoba di satu organisasi aja kali ya. Karena gue tuh double organisasi terus, jadi gue merasakan sangat hektik. Dan yang bisa dibilang ya, kayak misalnya nih waktu healing gue, karena gue anak rantau ya, biasanya tuh gue melakukan healing gue itu pulang kampung. Cuman dikarenakan gue memegang 2 organisasi terus, jadi gue tuh nggak bisa pulang kampung tuh. Contohnya kayak misalnya nih gue ada liburan pas UTS atau liburan pas UAS gitu-gitu, semester, tengah semester, itu biasanya gue tuh selalu pulang ke Aceh. Cuman karena ya gue memegang organisasi ini adalah hal yang harus gue korbankan, sehingga gue nggak pulang. Nah, cara cari healing gue itu adalah dengan 2 cara sih, 2 tipe sih healing gue. Kalau gue lagi capek doang tanpa masalah, kayak aduh capek banget nih gue, nah itu biasanya gue itu datang ke konser-konser musik, karena gue suka banget musik, walaupun gue nggak menekuni hal itu dan nggak bisa juga nyanyi ataupun bermusik tuh gue nggak bisa. Cuman gue memang suka aja mendatangi sebuah konser musik. Gue tuh tipe orang yang menyempatkan untuk konser. Misalnya gue lagi kuliah nih gitu kan, Sabtu Minggu biasa organisasi kan, nah ini nggak ada organisasi nih, lagi kosong gitu, Sabtunya gue pasti menyempatkan untuk nonton konser, biasanya kayak gitu. Ataupun kalau misalnya gue lagi punya beban masalah, kayak lagi ada masalah, gue biasanya pergi sendiri, nonaktifin HP, healing, gue jalan-jalan kayak gitu sendiri tanpa arah, keliling-keliling aja sendiri dan tanpa ngidupin HP. Jadi gue menghilang dulu nih dari kehidupan ini sehari gitu. Biasanya gue gitu sih kalau capek sama lagi banyak masalah. Wah, berarti untuk merefresh diri itu juga penting ya Kak? Penting banget. Tadi aku denger Kak Caca tuh anak rantau, emang dari mana Kak? Iya, gue tuh dari Aceh guys. Waduh, bayangin deh teman-teman. Jauh berarti banget. Jauh Ujung banget ya? tuh, ujung tuh. Kalau misalkan organisasi ini teman-teman, mungkin kalau untuk baru awal-awal ambil satu dulu, dan tapi harus diteken dulu nih Kak Caca ya. Iya, betul. Karena lihat tuh tadi sampai kagak pulang kampung, bayangin guys. Nggak ketemu orang tua, Nggak guys. ketemu orang tua. Oh mantep banget. Apalagi ngekos ya di sini ya. Iya, ngekos juga gue di sini. Waduh, keren banget nih Kak Caca. Ngomong-ngomong tentang prestasi Kak Caca, itu kan dari organisasi, non-organisasi misal akademik atau non-akademiknya gimana? Iya, alhamdulillah ya, puji syukur kalau gue berprestasi sih
adalah beberapa yang gue raih lah ya gitu. Nah kalau untuk di akademiknya, gue itu pernah ikut yang namanya Olimpiade Neuroscience se-Indonesia waktu itu di semester 1 kalau gue nggak salah. Dan alhamdulillahnya waktu itu gue walaupun nggak menang juara 1, 2, 3, tapi gue 10 besar, juara peringkat 8 waktu itu. Terus akademiknya lagi, gue suka ikut lomba debat. Jadi gue ya lomba debat pernah juara 2 dan juara 1 lomba debat sefakultas waktu itu. Terus kalau non akademiknya, karena gue suka perfilman ya gitu, jadi gue mungkin teman-teman kalau tahu gue pasti tahu yang namanya Caca Production. Nah itu tuh di situ tuh gue sama teman-teman gue. Promosi guys, iya, promosi. jangan lupa Caca Production ya. Terus gue di situ emang sama teman-teman gue ini suka banget sama namanya film-film gitu ya. Jadi kita sering bikin film dan sering ikut kompetisi film-film ini, dan alhamdulillah waktu itu gue pernah ikut kompetisi film, dan waktu itu tuh yang ngadain LDLP. Nah LDLP itu ngadain se-Indonesia, jadi sekitar ada ratusan film, atau kalau gue nggak salah sampai 1000 atau berapa gitu, gue lupa ya. Dan kita lakinya itu kita juara harapan 1 di situ se-Indonesia, dan itu ramai banget. Dan kalau teman-teman lihat LDLP itu bener-bener yang bikin filmnya itu pakai drone, pakai kamera yang memang proper banget. Tapi gue di sini cuma menggunakan HP gue yang ini, menggunakan HP gue 2 HP waktu itu, cuma pakai iPhone biasa lah gue sama temen gue. Tapi alhamdulillahnya menang harapan 1, kita kaget juga sih se-Indonesia waktu itu. Terus kita juga pernah ikut lomba film juga yang mahakarya kita banget, yang kita anggap namanya PNO, Pass No and On. Kalau kalian teman-teman mau lihat film kita, boleh banget, PNO namanya. Nah itu kita juara 2 juga waktu itu, diadain sama fakultas waktu itu. Terus gue juga pernah bikin podcast, dan itu juga kita se-Indonesia juga, ada beberapa podcaster waktu itu, dan alhamdulillahnya kita juara 2 juga se-Indonesia. Itu sih prestasi yang pernah didapetin. Tuh teman-teman, bisa disaksikan bahwa ternyata organisasi itu tidak membatasi kalian untuk berprestasi di luar organisasi tersebut. Di bidang akademiknya dapat, jangan dilihat tingkatan juaranya, tapi lihat nih, ternyata seorang yang berorganisasi itu bisa lebih maju lagi ya Kak ya. Betul. Nah di bidang non akademiknya, berarti kalian kalau punya keahlian di bidang non akademik, jangan ragu-ragu untuk dikembangkan. Nah Kak Caca, mungkin bisa dikasih sebagai penutupan closing statement dari Kak Caca sendiri gimana? Iya, kalau closing statement dari gue ya buat teman-teman, adik-adik, maba ya mungkin kayak Alfonso gini-gini lah sama kayak teman-teman yang lain. Kuliah itu nggak cuman melulu tentang akademik, lo juga harus dapetin hal-hal lain di luar akademik yang dimana bisa upgrading lo sendiri, diri lo sendiri bisa jadi lebih baik dan punya banyak wawasan yang lebih luas dan pengalaman juga yang gak lo dapetin di perkuliahan. Dan salah satu caranya untuk membuka wawasan tersebut tuh dengan mengikuti organisasi. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang organisasi buang waktu itu salah besar, karena itu di situ salah satu cara membuka diri juga, bisa memperluas wawasan lo juga dan mendapatkan banyak ilmu serta pengalaman yang memang gak lo dapatkan di perkuliahan tapi lo dapatkan di organisasi. Jadi jangan pernah takut, percaya proses, dan jangan pernah nyerah ikut organisasi. Oke, nah itu teman-teman untuk hari ini. Kalau lo pada nih pengen menambah value diri, ingin menambah skill-skill, soft skill di dalam diri lo, organisasi guys ada loh di kampus ya Kak ya. Banyak loh yang bisa menjadi basic kita. Betul. Nah mungkin itu saja untuk hari ini. Kalian jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe di YouTube channel Fisioterapi. Apa tuh? Nah, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya ya kita manusia, mohon maaf ya Kak ya. Mohon maaf guys. Bisa diambil yang baik-baiknya aja. Ambil baik-baiknya, buang ya. Jadi pelajaran dan buang tuh yang buruk-buruknya jika ada kesalahan dari kita. Jangan lupa like, share, dan komen, serta subscribe YouTube kita di Himfis UPN VJ. Bye-bye. Bye guys.